Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan mahasiswa PGMI, apa sih sebenarnya tujuan kita berpuasa? Adakah pengaruh puasa terhadap kesehatan? Adakah pengaruh puasa terhadap kejiwaan? Lalu, adakah relasi puasa dengan kesehatan menurut ilmuwan barat? Bapak, Ibu, dan mahasiswa PGMI, secara jelas Al-Quran menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya diperjuangkan adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya, banyak di antara orang-orang yang berpuasa tidak memperoleh sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini berarti bahwa menahan diri dari lapar dan dahaga bukan tujuan utama dari puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, semua amal putra-putri Adam untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang memberi ganjaran atasnya. Ini berarti pula bahwa puasa merupakan suatu ibadah yang unik. Tentu saja banyak segi keunikan puasa yang dapat dikemukakan. Misalnya bahwa puasa merupakan rahasia antara Allah dan pelakunya sendiri. Tentu bukan karena takut atau segan dari manusia, sebab jika demikian, dia dapat saja bersembunyi dari pandangan mereka. Di sini disimpulkan bahwa orang yang berpuasa melakukannya hanya demi karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang berrelasinya dengan kesehatan? Kesehatan jiwa dan raga merupakan salah satu hikmah dari perintah puasa. Kesehatan menjadi sebuah konsekuensi logis berpuasa. Saum sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga memberikan kontribusi yang jelas bagi kesehatan ataupun etos kerja seseorang, asalkan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat. Para ilmuwan telah melakukan penelitian terhadap sejumlah gejala dan tindak kejiwaan yang dibawa oleh syariat seperti sholat, puasa, kasih sayang, dan sebagainya. Mereka mencoba untuk menemukan pengaruh dari ajaran ini pada sel-sel tubuh manusia, apa yang terjadi pada sel-sel otak dan sel-sel tubuh lainnya. Penelitian ilmiah ini sampai pada suatu kenyataan yang mengagumkan, yang menambah keimanan mereka, sehingga menjadi tekun beragama dan teguh menjalankan syariat-syariat ini. Benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama bercendekiawan. Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28. Bapak, Ibu, dosen, dan mahasiswa PGMI, di waktu puasa, lambung dan sistem pencernaan lainnya akan istirahat selama lebih kurang 12 sampai dengan 14 jam selama lebih kurang 1 bulan. Jangka waktu tersebut cukup mengurangi beban kerja lambung dari makanan yang bertumpuk dan berlebihan. Puasa mengurangi berat badan yang berlebih. Puasa dapat menghilangkan lemak dan kegemukan. Secara ilmiah, diketahui bahwa rasa lapar dan lemas tidaklah karena kekosongan perut semata, tapi juga karena dipengaruhi penurunan kadar gula dalam darah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berbuka dengan sesuatu yang manis-manis terlebih dahulu, agar tidak makan yang berlebihan setelahnya. Dengan demikian, tidak menghilangkan hikmah puasa yang mengharuskan untuk berhemat atau zuhud. Di dalam ibadah puasa yang terpenting bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga penghayatan emosional,
Makna ibadah puasa dalam menuju ketakwaan tidak akan ada artinya bila tidak diyakini dan dilaksanakan. Niat bukanlah sekedar ucapan, akan tetapi pernyataan yang menunjukkan penghayatan menyeluruh. Di Jerman, Dr. Otto Buchinger dan kawan-kawannya telah banyak menyembuhkan pasien dengan terapi puasa. Penyembuhan meliputi penyakit fisik dan kejiwaan, sehingga bisa dikatakan sebagai psikoterapi. Berbagai penyakit seperti kardiovaskuler, ginjal, kanker, hipertensi, depresi, diabetes, mah, dan insomnia dapat disembuhkan. Hal yang perlu diwaspadai pada saat buka ataupun sahur adalah perilaku makan atau minum balas dendam, atau sering disebut menabung makanan, yaitu makan atau minum apa saja secara berlebihan. Akibatnya tubuh cepat lelah, ngantuk, dan kurang gairah beraktivitas. Dalam kesederhanaan makanan pembuka puasa, perilaku makan atau minum secukupnya, tidak berlebihan, justru terkandung kenikmatan sekaligus pada kesehatan tubuh. Hal ini tentu saja akan dirasakan oleh mereka yang dapat menerapkan ajaran puasa dan kesederhanaan dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Sesungguhnya Islam, iman, sholat, puasa, zakat, dan haji adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita. Kebahagiaan kita adalah saat-saat di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan pada pandemi ini menjadikan kita lebih baik dan lebih bermakna. Mungkin ini Ramadan terakhir kita, jadi janganlah sia-siakan. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk selalu